Di sini teman-teman saya membuat website seperti ini dengan menggunakan Google AI Studio ya. Jadi ini untuk website perusahaan ya, khususnya untuk engineering misalnya, ataupun manufaktur dan seterusnya ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini tampilan halaman berandanya seperti ini. Oke, kemudian nanti ada halaman lainnya ya. Misalnya halaman tentang kami. Nah seperti ini. Jadi cukup bagus dan ini sudah responsif halaman layanan. Kemudian bisa diklik juga detailnya seperti ini. Kemudian halaman proyek menampilkan proyek yang sudah pernah dikerjakan, halaman artikel dan halaman kontak, penawaran, dan tentunya di sini ada portal untuk admin ya ataupun sistem CRUD dari website teman-teman. Nah, oke. Jadi website ini dibangun menggunakan Google AI Studio dan juga menggunakan domain dari Vercel. Nah, nanti langsung kita online kan ke dalam Vercel yaitu menggunakan domain gratisan. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin nantinya di-online-kan ke dalam hosting sendiri dengan domain premium, silakan ketikkan aja di kolom komentar dengan komen hosting. Nanti kalau sudah banyak akan saya buatkan bagaimana cara mengonlinekan ke dalam hosting sendiri dengan domain profesional sendiri, bukan menggunakan domain dari pihak ketiga ya, seperti Vercel ataupun yang lainnya. Oke, silakan teman-teman lanjut ke dalam materi ya. Sebelum lebih lanjut ke dalam materi, di sini ada beberapa produk saya ya. Jika teman-teman memerlukan, misalnya untuk jasa pembuatan website UMKM, website toko online, dan seterusnya, atau juga untuk template kit WordPress ya yang siap pakai, misalnya template toko online, template donasi, template website sekolah, dan seterusnya, itu nanti ada di deskripsi video ya. Silahkan dicek. Atau juga produk lainnya terkait dengan Google Apps Script dan lainnya yang nanti akan diupdate. Oke, teman-teman silahkan cek aja di deskripsi video. Dan saat ini kita langsung lanjut lagi ke dalam materi ya. Langkah pertama yang perlu teman-teman siapkan untuk membuat website dengan Google AI Studio adalah menggunakan atau mendaftar dulu ya di aistudio.google.com ya, silakan diakses. Nanti teman-teman tinggal daftar. Berikutnya adalah di github.com dan di versal.com. Nah, di sini nanti silakan diakses aja semuanya ya, termasuk dengan AI Studio. Silakan teman-teman daftar. Nah, untuk GitHub, teman-teman tinggal daftar dulu. Nanti klik sign up di sini. Nah, nanti muncul halaman seperti ini. Silakan dilengkapi ya, seperti email, buat password, username, dan klik create akun. Nanti silakan cek email ya yang dikirim oleh GitHub. Selanjutnya untuk Versal itu tinggal diklik sign up dan teman-teman nanti diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, tinggal di sign up with GitHub ya. Jadi nanti biar connect. Nah, jadi polanya adalah data dari website ini ya, teman-teman dari AI Studio itu kita kirim ke GitHub. Lalu dari GitHub akan kita deploy ke server dari Vercel ya. Nah, oke. Jadi pertama teman-teman tinggal masukkan aja. Nanti pastikan di sini ya, klik new app ya di aistudio.google.com/apps ya. Nah, di sini tinggal masukkan aja prompt yang diinginkan itu apa ya. Misalnya teman-teman ingin buat website company profile seperti apa, jadi alurnya teman-teman buat di sini. Nah, di sini saya sudah buat cukup panjang, teman-teman. Jadi yang saya inginkan adalah sebuah website manufaktur ya, ataupun untuk ya tema apa ya, industri gitu ya. Nah, di sini saya coba lihatkan ya. Ini contoh aja, misalnya saya ingin temanya seperti apa, modern, minimalis, premium, gunakan perpaduan warna dan seterusnya. Jadi teman-teman perlu buatkan secara detail ya. Nah, di sini ya ada misalnya animasi dan seterusnya, nama PT dan seterusnya ya. Lalu halamannya apa saja, silakan teman-teman buat. Jadi didetailkan di dalam promptnya ya, termasuk sistem security jika diinginkan ya. Oke, nah setelah itu nanti setelah semua teman-teman input di bagian setting ini kita akan menggunakan bahasa atau frameworknya adalah Next.js ya. Nah setelah itu di sini adalah untuk modelnya kita gunakan defaultnya aja menggunakan Gemini 3.6 ya. Nah setelah itu tinggal di build control ya di sini.
Nah, di sini akan memerlukan waktu beberapa menit ya. Itu tergantung dengan promptingnya yang teman-teman berikan ya. Karena semakin kompleks biasanya akan semakin lama. Nah, oke, jadi nanti di sini silahkan ditunggu sampai selesai ya. Mungkin nanti video ini akan saya percepat ya di bagian ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian desain preview, teman-teman tinggal pilih aja untuk styling yang diinginkan seperti apa, ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, itu tinggal di select this design atau teman-teman bisa skip juga ya. Saya akan gunakan ini. Nah, nanti akan dibuatkan di sini. Oke ya, desainnya masih terlalu kaku sebenarnya. Nah, di sini sudah jadi teman-teman untuk websitenya. Nanti tinggal dicek. Kemudian ada, oke, saya coba hubungkan ya. Internet saya agak sedikit ada kendala sih teman-teman. Jadi kadang putus-putus ya. Kemudian di sini ada dua error ya katanya. Berarti kita fix aja. Nanti akan di fix ya oleh Google AI Studio-nya ya. Nah, jadi teman-teman, ketika website sudah selesai, teman-teman tinggal cek ya satu persatu apakah menu-menu ini berubah gitu ya, berfungsi maksudnya. Dan jika tidak berfungsi atau misalnya terjadi gambar yang tidak tampil atau error, teman-teman tinggal perbaiki di sini ya. Bisa disertakan aja screenshotnya ya, misalnya gambar untuk bagian section hero tidak bisa diakses atau gambarnya mau diganti dengan jenis apa, itu bisa ya langsung. Atau misalnya di bagian yang lainnya ya, misalnya bagian warna ya, warnanya kan ini biru. Nah, teman-teman ingin ubah misalnya jadi oranye, itu tinggal di promptnya di sini ya. Nah, nanti tinggal ditunggu untuk proses apa update-nya ya dari AI Studio-nya. Nah, jadi ini sih sudah selesai ya. Nah, nanti saya tidak akan akses semuanya. Nanti saya langsung coba publish ya ke dalam Vercel ya. Jadi nanti menggunakan domain Vercel. Nah, ini saya tunggu dulu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang sudah saya coba perbaiki ya. Anggap saja sudah selesai. Nanti tinggal dicek aja ya, apakah berfungsi atau tidak setiap bagian menu dan lainnya di sini ya. Silahkan dicek satu-satu. Nah, lalu di publish ya. Oke, kita akan pilih yang GitHub. Lalu create new repository ya. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah hubungkan ya. Kalau teman-teman belum, nanti tinggal hubungkan aja ya. Contohnya di sini saya akan masukkan misalnya engineering ya. Oke, di bagian sini, lalu saya akan buat public ya. Dibuat public teman-teman ya. Supaya nanti bisa diakses oleh versalnya ya. Karena kalau privat nggak bisa ya. Oke, tinggal di create new repository. Nah, maka nanti file ini akan kita pindahkan ke GitHub, lalu GitHub kita ke Vercel. Nah, di sini kita tinggal akses ya, teman-teman. Di sini kita coba commit ya, kalau teman-teman melakukan perubahan. Kalau enggak sih biasanya nanti tidak akan muncul commit ya di sini. Oke, nah ini kita tinggal akses ya linknya. Kemudian link ini di copy di GitHub-nya, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau mau download ya, kalau mau upload ke server manual, tapi mungkin saat ini belum ya. Kita langsung oper aja ke Vercel lah. Oke, jadi kita ke Vercel. Nah, di sini teman-teman tinggal ke bagian project ya, lalu add new project ya. Lalu masukkan untuk apa namanya untuk linknya dan klik deploy. Nah, ini kita tinggal buat aja scope-nya. Ini karena saya sudah buat sebelumnya ya. Namanya adalah Putra Andalas ya. Oke, sebagai contoh aja. Nah, kita langsung tinggal create. Nah, oh sorry, ini kita buat dengan nama engine.
misalnya ya, gini ya. Oke, lalu tinggal di create. Nah, maka nanti akan diproses di sini untuk progresnya ya, untuk deploy-nya. Nah, teman-teman, kalau mau pakai hosting itu ada beberapa ya yang langsung connect itu kayak Hostinger itu dia langsung bisa ya dari file GitHub gini. Tapi beberapa hosting juga harus manual ya. Mungkin kedepannya kita akan pelajari ya. Nanti kok teman-teman komen hosting aja kalau mau ya di bawah. Bagaimana cara mengonlinekan secara manual ke hosting ya. Karena kan nggak semua hosting bisa langsung connect ke GitHub gini ya. Kalau hosting itu kalau nggak salah bisa teman-teman. Dia langsung tinggal kita masukkan link ininya, repository GitHub-nya, terus di deploy. Jadi nggak perlu download-download lagi. Tapi nggak semua hosting ya. Itu cuman beberapa aja sih biasanya. Kebanyakan hosting sih harus manual teman-teman. Oke, ini kita tunggu dulu. Di sini ya. Dan nanti saya percepat di sini ya. Oke, ini muncul untuk apa ya, autorisasi. Ini sih terkait akun ya, kita skip aja dulu. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi di sini sudah selesai untuk deploy-nya. Kita bisa ke dashboard ya, teman-teman, untuk melihat link dari web kita. Nah, ini ya link kita. Kita coba cek. Nah, sudah selesai ya ke tentang kami. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, gini ya. Oke. Kemudian kita coba cek di bagian artikel. Nah, ini juga artikel sudah berfungsi. Layanan. Eh, layanan ini ada detailnya nggak ya? Nah, oke ya, ada teman-teman. Cuman di bagian layanan ini agak sedikit delay ya. Nah, kayak gini nanti yang teman-teman, oh enggak sih ya. Kadang ini internet saya sih soalnya teman-teman. Nah, ini sudah jadi nih ya di tentang kami. Oke, cukup bagus ya teman-teman. Lalu ini halaman beranda, hubungi kami. Oke, sudah benar. Kemudian ke minta penawaran. Nah, ini sudah ada. Oke, sip teman-teman. Jadi untuk website kita sudah jadi ya. Nah, kita coba ke portal admin. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman nanti minta di promptingnya ya, mungkin untuk portal ini nggak perlu dimasukkan di sini URL-nya ya. Itu bisa. Jadi misalnya teman-teman minta aja link link khususnya gitu ya. Nah, ini portal ini untuk mengelola. Karena tadi di dalam prompt-nya itu saya minta untuk memiliki sistem CRUD-nya teman-teman ya. Nanti mungkin di sini harus diperbaiki sih prompt-nya ya. Mungkin ada sistem CRUD ya untuk create, read, update, update, delete ya. Sehingga nanti datanya itu, nah ini kayak layanan, nah ini kayak project, artikel, dan seterusnya itu bisa dikelola melalui dashboard. Jadi nggak perlu teman-teman ngubah, misalnya mau ngubah apa, mau ngubah untuk artikel ya, misalnya menambahkan artikel gitu ya. Jadi nggak perlu nih, misalnya artikel teman-teman harus ngubah codingnya, kemudian nambahin artikel kan agak repot ya. Jadi minta aja untuk sistem code-nya. Jadi kalau mau nambahkan artikel ya langsung dari artikel, tinggal tambah artikel, jenis dan seterusnya. Nah, ini belum ada gambar ya. Nah, ini teman-teman tinggal minta nanti gambarnya ya, atau perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian di sini untuk kelola testimoni, ini untuk layanan. Oh, ini sudah ada URL-nya ya. Artikel tadi belum ada ya. Ini pakai, nah ini URL-nya dia nyimpen di apa dari Unsplash ya. Nanti minta aja yang bisa diupload gitu ya. Jadi biar masuk ke dalam server gambarnya. Oke, ini ya. Ini dipakai URL juga ya. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal lakukan improvisasi di dalam promptingnya ya. Jadi misalnya gambarnya itu mau apa, gambarnya tentunya diupload ke dalam server gitu ya, bukan menggunakan URL. Lalu ada settingan SEO. Nah, ini saya minta ya. Misalnya nih ya. Nah, ini untuk SEO-nya ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nanti teman-teman tinggal explore website apa yang akan dibuat, lalu minta untuk AI Studio membuatkannya seperti apa yang teman-teman
bayangkan gitu ya, sehingga nanti webnya harapannya jadi dengan sesuai yang diinginkan ya. Oke, kemudian di sini ada link gitnya dan seterusnya ya. Nah, jadi sih intinya sudah online ya web kita, walaupun masih menggunakan domain dari Vercel. Sebenarnya dari Vercel ini bisa menggunakan domain .com ya atau yang lainnya, itu tinggal beli ya, tinggal dihubungkan name servernya gitu. Itu bisa ya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Dan nanti kalau ada video-video lainnya silahkan ditonton ya. Atau kalau ada ingin apa namanya, ingin dibuatkan video lainnya, komen aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.